Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudaini dengan NIM 22105143100036 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan melakukan penyuluhan tentang budidaya pohon karet. Assalamualaikum Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hudaini dari program studi agribisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang budidaya pohon karet. Tanaman karet tentu perlu dikembangkan dengan cara budidaya yang baik. Budidaya yang pertama yaitu syarat tumbuh. Karet akan tumbuh dengan baik jika beberapa syarat paling mendasar terpenuhi. Lahan yang akan ditanami karet sebaiknya berada di wilayah dengan temperatur udara rata-rata 24 sampai 18 Celcius. Dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.000 mm per tahunnya. Setiap harinya paling tidak sinar matahari terpapar sempurna selama 5 sampai 7 jam. Tanaman karet juga memerlukan tingkat kelembapan yang tinggi untuk tumbuh. Kondisi tanah yang diinginkan oleh tanaman karet adalah tanah dengan tinggi kesuburan yang tinggi dengan tidak mengandung pandas sehingga air bisa diteruskan dengan baik. Tingkat keasaman tanah yang sesuai adalah sekitar pH 5 sampai 6 dengan batas toleransi pH 3 sampai 8. Tanah yang cocok untuk budidaya karet mempunyai ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Oke, yang kedua yaitu pembibitan. Ada beberapa cara pembibitan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bibit karet dengan sifat unggul. Bibit karet bisa dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persemaian perkecambahan, sedangkan tahap pembibitan selanjutnya adalah persemaian bibit. Untuk tahap persemaian, benih karet disemaikan di bedengan dengan ukuran lebar sekitar 1 sampai 1,2 meter dengan ukuran panjang yang disesuaikan dengan tempat yang tersedia. Pasir dengan tekstur halus disebarkan di atas bedengan dengan ketebalan 5 sampai 7 cm. Natural, beliau perlu pula dikembang biakan di dalam pupuk. Kadang yang ditambah 1 mg natural. Beliau sebelum siap ditebar di atas bedengan. Daun atau jerami dengan ukuran tinggi 1 meter diperlukan untuk naungan sisi timur dan ukuran tinggi 800 cm diperlukan sebagai naungan sisi barat. Oke, yang ketiga, pengelolaan tanah. Proses budidaya karet selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengelolaan tanah. Sebelum bibit karet siap ditanam, tanah dibersihkan dari pohon besar dan penebangan dan alang-alang dengan menggunakan herbisida. Sisa penyakit perlu pula dibasmi dengan menggunakan fungisida. Teras perlu dibuat pada tanah dengan kemiringan di atas 10 dek, sementara rorak perlu dibuat pada tanah yang landai sebagai aliran air serta mencegah erosi. Oke, lubang tanah harus dibuat terlebih dahulu pada tinggi panjang dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm. Pupuk juga perlu ditambahkan ke dalam lubang untuk memacu
pertumbuhan akar karet yang baru saja ditanam. Yang keempat, penanaman dan penyulaman karet. Tempat penanaman pohon karet. Waktu yang tepat untuk penanaman pohon karet yaitu pada musim hujan. Karena intensitas penyiraman bisa dikurangi. Bibit yang sudah siap ditanam adalah bibit yang mempunyai payung daun terakhir yang sudah tua. Kantong polybag harus dibuka sebelum bibit diletakkan di bagian tengah lubang tanam dan ditimbun dengan tanah. Setiap 1,2 minggu pemeriksaan bibit perlu dilakukan sehingga bibit yang mati bisa segera diganti untuk mempertahankan populasi tanaman karet. Baiklah, itu tadi cara budidaya pohon karet dari saya. Dari bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, apa-apa? kapan waktu yang efektif untuk menyedap karet? Oke, saya izin menjawab. Dari pengetahuan saya, yang efektif itu dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Oh iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, mengapa penyadapan karet tidak boleh lebih dari jam 8? Karena kalau di atas jam 8 itu karet akan sedikit keluarnya. Jadi kita memanen itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyuluhan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.